Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit, dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bila yaumil qiyamah. Yang Allah muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka, para tokoh kita, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin langgar asyifa yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kita menyambung pengajian kita yang telah lalu, yakni mengenai perbuatan maksiat dengan salah satu di antara 7 anggota badan kita, yaitu yang pertama kemarin mata, kemudian yang kedua telinga, yang ketiga adalah lidah, yang keempat perut, yang kelima adalah kemaluan, yang keenam telinga, dan yang ketujuh adalah kaki. Jadi yang pertama dianjurkan kita untuk menjaga dari mata kita. Jadi ulun sedikit mau ulangi, sebab dikatakan adalah mata ini sebenarnya adalah diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu, sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan daripada segala hajat. Dan mata ini juga engkau dapat melihat dengan matamu itu akan keajaiban dan keindahan ciptaannya, baik langit maupun bumi. Jadi betapa beruntungnya seseorang ketika Allah berikan mata dengan mata yang sempurna, sehingga akibat daripada mata yang kita miliki ini maka menimbulkan adalah kehendak dan keinginan. Apakah keinginan kita itu sesuatu yang baik atau justru sebaliknya yang kada baik, itu tergantung dengan diri kita sendiri. Contoh kayak jalan kemarin kan, terkadang ketika kita keluar ke pasar banyak buat ibu-ibu, kebetulan buat duit banyak, inilah saya keluar ke pasar itu perjalanan aja. Oleh lantaran perjalanan balik lihat, ngaran mata balik lihat, kita lihat baju baik, melihat dulu, melihat baju baik, lalu timbul getakan hati di lalu lidah tak berucap napa, lalu bertakut harga berapa. Nah, sudah tahu harga, lalu hati ini hendak memiliki, kayak cukup aja nih. Artinya apa nih? Cukup aja nih, mau duitnya lebih aja nih lagi. Lalu tertukar, diakibatkan apa? Akibatkan dengan mata kita. Jadi bersyukur benar ketika kita diberikan mata tadi, 6 mata tadi kita gunakan nantinya untuk yang sebaik-baiknya, sebab segala apa yang Allah berikan terhadap diri
diri kita, maka semuanya itu nantinya adalah akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Lalu dikatakan, ketika kita melihat keajaiban dan keindahan daripada ciptaan langit dan bumi, maka sehingga engkau nanti akan dapat mengambil iktibar daripadanya. Artinya apa? Dengan daripada melihat hal tersebut, maka dianjurkan kita untuk memelihara daripada mata kita daripada hal-hal yang demikian. Di antaranya adalah 4 macam yang perlu kita jaga. Mata Allah berikannya 4 macam, disuruh kita menjaga supaya jangan membahayakan dengan diri kita. Apa 4 macam itu? Yang pertama, antana jurabiha illa ghairi muharramin. Yang pertama adalah melihat daripada perempuan yang bukan menjadi mahramnya. Artinya ada menjadi haknya. Minggu tadi sudah menjelaskan bab yang arahnya mata ini tadi. Kadang kita lihat kita barang bagus, kita lihat kita nyaman, lalu berendam. Memang dikatakan kan ketika orang melihat sekali dibolehkan, gimana boleh berendam? Kita lihat mamanya, ketika kita tulak perjalanan, bapaknya tulak perjalanan sehingga di mana? Di taman. Apalagi sore-sore lah di situ di Batuah, ya Allah, banyak banget macamnya enggak. Ada nama pakai salawat nang sadang aja nasaratihan. Ada nang di atas lagi tambah pada paha sedikit. Ada panjang ujung panjang dimakan tak benar sehingga bentuk lembut badan kelihatan benar. Mana kata itu tadi nah. Lalu di hadapan kita seorang santai di atas dia nih di kursi. Makanya kursi disediakan boleh di pinggir tanah nyaman. Maitihi. Nah maitihi yang ini tadi nang kada dibolehkan. Andai kita lihat, ibarat lihat jadi sengaja terlihat aja. Dapat imalih ada berbata. Asalnya mau memiliki. Ini nang kada boleh mau memiliki. Imbas terlihat. Asa kurang anu benar lagi memastikan kurang memiliki kurang ini kita boleh apalagi istilah badan, maka itu ada dibolehkan. Nah ini 6 hal yang pertama dijaga mata kita. Yang kedua, melihat gambar-gambar porno yang membangkitkan daripada syahwat kita. Nah ini kan apa jadi katakan tuh melihat anaknya gambar-gambar. Wah ini kan di rumah aja lagi begitu mau buka handphone. Ketika mau buka handphone ini, maka terkadang timbul iklan-iklan yang ada lawan. Ya Allah, coba dia mau buka. Ada kita kan ada istilah timbul sarungan ini. Nah kita katakan anak-anak kita nih. Kalau kita nonton satu hari ini melihat ke bapak juga, ya Allah, mana? Kalau baca sih melihat ya Allah, melihat itu tak lihat, jadinya melihat dan tak lihat ya Allah, bisa iklan itu Allah. Nah bahaya itu kita lihat lah, apa mandalami kalau hikmat mencari pulang mana tadi iklan tadinya, ini lagi, ya Allah, memikir dia lah, apalagi dia ini tahu situsnya lagi. Nah ini bahaya benarnya gambar-gambar. Dan gambar-gambar yang demikian tadi bisa jadi manipulasi dengan syahwatnya seseorang. Berarti normal, iyalah normal berarti. Ampun bujangan tangannya sedikit, iyalah. Alih yang berada boleh lihat ternyata orang kawin nyaman juga. Ada bini nyamannya orang, nanti ada laki kita nyaman juga. Ibaratnya cuma jangan diistilah mencari melihat. Itu boleh akan tadi. Kenapa disuruh kita menjaga mata kita supaya mata yang kita gunakan ini kita baik, bagus, bab di akhir daripada hayat orang. Ketika orang menjadi kita nak utamakan mata kita.
yang menjadi lakon utamanya selain mulut sanggup padanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mata cakap ke atasnya. Jadi orang mati itu adalah mancangi orang di sekitar kita lagi kosong, udah mata itu pandangannya itu kosong, sebuting dia atas nala diberikan bayangan. Ketika hamba Allah nak meninggal dunia, maka disuruh dibentangkan oleh malaikat Israel dan mencabut nina sebelah kanan kah orangnya, jangan dilihatnya ke sebelah kiri kan. Kalau sekiranya orangnya baik, orangnya bagus, ketika dia sehat dahulu, ketika dia meninggal dunia, amal-amal saya sudah disiapkannya, berbagai macam kebaikan sudah dilakukannya, maka saat itu juga mata kita dana diputarakan orang. Nah, ibarat film itu diputarakan mulai awal ke habisnya. Main terkadang kan ada yang tak boleh, ada yang terkadang menangis, jalan. Kan bagi mata ni kenapa? Bayangan putaran kaset kehidupan yang putaran sampai mana bagus. Bila mana yang bagus, maka yang akan dilihatkan ujar malaikat apa nih? Wadai kamu mukana, namura akan saya melihat nih surga wadai kamu. Maka kita dibukakan nyaman benar orangnya. Meninggal di rumah apa? Ada berasa lagi. Kenyamanan. Makanya kan di antara daripada orang meninggal itu ada kan ciri-ciri dan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Di antaranya apa? Ketika orang meninggal itu berkeringat dahinya. Jadi jangan juga kita bisa mendengar orang mati kita lalu berumuk tidak apa soalnya tak melihat dari sidin aja, baru saja dari sidin dan salah yang mana? Justru kita membawa tuh menguntungkan mengucapkan daripada kalimat tauhid. Yang lain membacakan Yasin supaya rahmat Allah turun. Yang lain lagi memisahkan kalimat la ilaha illallah. Kama misalkan la ilaha illallah, jangan bacak daun jenau mana mati itu dari yang mana. Jadi bagaimana ketika kita mengucapkan jangan akan berutang sidin ini kada. Kalau ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, acap sidin banyak mati la ilaha illallah. Ketika kita menanam demikian, jangan lagi kita berpandai urusan dunia sampai sidin meninggal. Sebab bila mana seorang di akhir daripada hayatnya kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis orang tadi dakhala jannah, masuk ke surga Allah. Ya Allah, ini syarat untuk masuk surga. Ya Allah mana? Nah, bagaimana syaratnya untuk masuk surga? Nah, syaratnya itu tadi apa? Harus mati. Iya nah, kalau mati itu masuk surga. Iya nah, yang mana mengucapkan kalimat la ilaha illallah aja mati kalau mengira masuk surga. Bila mau mengucapkan itu aja mati, masuk surga. Hendak kayak Allah lah. Dan hendaklah. Ini nyamannya dia nah. Dia nak mati nak hajat dia Allah, mati datang membaca Yasin. Ya Allah. Baca Yasin jadi gitu. Bergoyang baca Yasin langsung, penjungkalak Yasin langsung. Hanya mati dalam keadaan suci, dalam membaca Yasin. Pulang ada dibaca, orang Yasin langsung membaca. Jangan ada alasan kita maunya boleh. Diteliti kenapa sih itu? Oh, karena penyakit mamanya serangan jantung. Ada istilah apa ya? Serangan jantung jadi lebih sedikit. Ada orang nyamannya orang mati deh. Lain halnya umpamanya kita terkejut kalau mendengar berita duka umpamanya lalu terkejut kalau mati. Nah itu bisa serangan jantung itu. Atau kehilangan duit ke rumah terbakar lah umpamanya anak umpamanya kecelakaan enggak bisa serangan jantung, jangan. Membaca Yasin ini kan serangan jantung orang. Rahmat Allah turun yang mana luar biasa orang lain. Meninggalnya mati dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita itu juga nyaman. Jadi bagus juga mati dalam keadaan sembahyang baik, mati dalam keadaan membaca Al-Quran baik, mati dalam keadaan menuntut
ilmu baik. Nah kayak gitu kan ya. Timbul hanya kita berapa? Sebenarnya bisa dilihat, iyalah. Berjuang di nama hati kita menuntut ilmu juga, mencari ilmu. Cuma dipasang niat, ya Allah, niat kita dipasang baik-baik. Niat benar-benar ikhlas menuntut ilmu, bukan tujuan yang lain. Mengharapkan guru. Kemudian yang ketiga, disuruh kita menjaga daripada mata kita yang memelihara, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan. Nah, kada boleh melihat orang lain dengan pandang daripada pandangan hina. Ketika kita memandang seorang tadi di bawah dia hinaan, berarti kita ditimbul, kita dijauh hati, kita dapat lalu rasa ujub. Ujub rasa bangga, baik pada orang. Bila sudah masuk penyakit ujub kita mati kita nina, timbul hina, ria datang. Mestian apa guna timbul sum'ah, ria hendak pamer, mau memerakan, sum'ah hendak menangarakan. Kemudian ujung-ujungnya ini Pak timbul sombong. Ini gara-gara nangis ujub dia tadi. Sombong itu kadang akan timbul, ria kadang akan timbul, sum'ah kadang akan timbul kalau ada namanya di berujung dia. Merasa keharapnya, lalu merendahkan ingin orang lain. Jangan karena demikian sifat sombong aja di dalam diri orang tidak ada, maka orang tersebut adalah mendapatkan suatu kena penyesalan di dalam hidupnya. Dia bisa iblis. Iblis ini kan kada orang-orangnya alim, taat kepada Allah Ta'ala, menjadi daripada penasihat para malaikatnya Allah itu berapa ratus tahun ribunya penasehatnya. Namun ketika ujar Allah Ta'ala, wahai iblis, duduk kemana ada? Apa hukumnya orang anak kemarin sore dia hanya tua? Nah ini duduk. Aku ini dari api, nah ini dari mana? Ini dari tanah, paharat aku. Nah, jadi timbul rasa ujubnya dari paharatnya dari maka yang timbul dari lalu ujar Allah Ta'ala keluar yang ke surga. Oleh lantaran kenapa? Lantaran penyakit yang ada dari. Jadi jangan kita menghinakan orang lain. Dalam artian kalau kita terlihat dari orang lain, orang ini umpamanya seorang lagi ke majelis, orang lagi ke masjid, seorang lagi ke langgar, melihat orang atau orang aja ngomong-ngomong di sini lalu menghinakan ya kan? Majid ini kan, betul betul. Nah ini kita boleh lihat ini. Jadi kita memainkan hati takutnya ini kita kabar sebaiknya kita. Baik kalau yang kita kerjakan dan diterima oleh Allah Ta'ala belum tentu lagi. Makanya kita memesan harapan terus supaya harapan kita terjang sirna, maka jaga hati kita tadi, pandangan mata kita. Pandangan mata kita ini dijaga betul-betul. Makanya ketika kan dipadakan saking supaya merendahkan mana? Ketika melihat orang tua kalian salah, lalu ucap di hati kita nampak si ini bujur Tuhan ada kesalahan sini membuat yang lebih, tapi sini sudah tua, amal sini pasti banyak sudah. Tak banyak amal sini pada kesalahan sini. Kalian pulang akan ibaratnya pulang berbuat daripada kesalahan wajar aja hanya nih. Nah, mungkin dia dapatkan daripada ampunan daripada Allah Ta'ala olehnya masih kekanakan. Nah, artinya apa? Jangan kita langsung menampalak langsung ibaratnya dengan kata-kata, kata-kata tersebut seakan-akan kita pembaiknya daripada kurang yang kita sebut tadi. Boleh. Ya kan manusia kalau binatang lagi sama, ya. Nah, seorang tasawuf itu pernah ketika melewati anjing ini lalu nih jalan nih sepertinya yang baik, yang lainnya rusak bertahan. Maka ketika melalui ini seru pulang nih, nampak sidin kada mau melewati daripada yang baik dari jalan yang ada baik tadi. Maka yang bikin Allah anjing langsung bersuara. Betapa mulianya hati kami. Nampak? Padahal ada yang baik dan kenapa memberi aku? Padahal aku ini binatang nih.
Kenapa? Polisi ini memandangkan apa? Binatang kemungkinan yang ada dari dosanya sama sekali dengan Allah Ta'ala, sedangkan seorang bergelimang dengan dosa ini pantasnya jangan terbaik. Karena wajar kita kada baik. Makanya kita ada 6 anjing tadi, jangan jurang itu malah kita 6 sih kita tawak kita buru ya kan? Nah, memang kita gitu ya. Ya kalau ada hal malah kita. Nah, aku disuruhnya ibaratnya 6 boleh dicak segala macam aku seorang. Nah, memang pandangan kita tadi. Sebab pandangannya para ulama, para ulinya Allah itu beda dengan pandangan kita ulama biasa itu tadi. Dan yang keempat adalah disuruh kita melihat keaiban apa? Melihat dengan keaibannya orang lain itu tadi adalah untuk daripada sebagai iktibar kita. Jadi begitu yang keempat ini melihat dengan keaiban-keaiban orang. Jangan keluar untung. Mau untung bisa membinasakan, ya nah. Nes melihat lalu bocap baik. Bocap kemana? Berkumpulan dulu. Berkumpulan yang mana tadi? Cari dulu. Nang sekira nang mau mendengarkan. Ujungnya apa? Menghibur orang. Makanya di antara kunci supaya kita nih nah, kada dapat menghibur orang lah kuncinya nih. Ketika kita tahu orang kita tujuh memandiri orang lain, kita memandiri orang, ini sini bapak menjadi yang pertama untuk menghindarinya, cari kawan yang lain. Bila tahu orang kayak itu tadi, bagaimana dia seorang kulit atau. Nah kedua, diingat adalah kebaikan-kebaikan orang tersebut supaya jangan terungkap aibnya. Jadi kita melihat orang itu kalau baik, kita ingatin nang kebaikan sini aja. Jangan ada baiknya. Kita ini tujuannya mencari nang ada baiknya. Nah, orang ini banyak baiknya, rusak sedikit, rusak itu dia bilang. Nanti masalah kita nih, jangan lah. Padahal banyak kebaikan sedikit itu, cuma kesalahan sedikit ini gara-gara apa? Nah, ingat kebaikannya. Nah, ketiga, supaya jangan kita terpandang dengan orang lain apa introspeksi diri. Nah, bicarakan sama seorang ini menyembati orang pada baik ini seorang ini baikkah dulu. Menyembati orang ini. Kira-kira amalan banyakkah kita sudah tiap hari tak baca Al-Quran? Ya kalau lah sembahyang 5 waktu tak laksanakan. Pasca waktunya baiknya kami majelis taklim turun juga kan banyakkan orang yang kita sama ini dulu masih dari kawal kita membanyakkan introspeksi. Kalau sekiranya kita tak banyak dosanya, tak banyak lagi nak kada kita tunaikan. Ini sembahyang aja gitu belum membingung itu kita kadang menunggu ujung waktu menyambut orang umpamanya acara benar nah salahnya ujung banyak dapat dosa aja. Kata boleh itu tadi. Kirakan kita sebaik-baiknya supaya apa? Jangan terlena terbuai di dalam sesuatu kesalahan sehingga menimbulkan dosa yang besar nantinya, mengakibatkan penyesalan pada akhirnya. Dan yang keempat supaya menghindari daripada kita menghibah dan orang lain maka berpikiran positif, tidak memikirkan negatif terus. Contoh umpamanya suatu hari mempunyai perjalanan ulunit pulang nak beli kampah umpamanya beli ulun kampah sekali ini tamanap di situ di kilo berapa nang dia pesta kilo berapa nang lagi aja 18 lah. Siapa ini baru 18 tadi? Tamandak di situ. Oleh tamandak situ sekannya lalu jemaah nih. Ulun nikah ada, sepeda motor ada di situ. Nah, jangan-jangan urutan di sini dia. Nah, ini kan pikiran negara beres itu ya Allah. Ini kan ada lain lagi. Dilihat orang-orang ini film menor bertanya nah. Itu berbinian aja. Dilihat pas butuh iklatnya kita positif kata salah ini nanti ada tandanya pasti sitin coba mau meyakinkan kalau jujur kata nang bermotor nih sitin tapi nak mencari kesalahan orang nanti tahu nih jadi tahu nih
ini bujurna, ampun Ustaz, amin, amin ya, ini dia, iya benar juga. Ya kalau nggak sebenarnya iya benar, tulang kayak lagi, ada lagi pikiran lain, ada lagi pikiran lain. Nanti otaknya tadi, sini nih kadang naik pasti, ada urutan, ada situ sudah. Akhirnya berita itu lainnya Pak. Ternyata apa kenyataannya? Oh, sini tadi bujur aja tulang, sekarang dia tulang sana kabocoran. Naik kebocoran tadi ada lakas sampai ke sana, motornya tinggal dulu naik taksi dulu orangnya, motornya juga tinggal di situ. Nah, oleh lantaran terkaan salah tadi dikira orangnya bermalam di situ, oleh motornya banyak situ, padahal orangnya kada. Nah, ada salah lantaran disebabkan adalah pikiran kita tadi pikiran anak negatif aja. Jadi bila pikirannya terkadang positif, baik, ada awal terlihat salah sedikit lalu menimbulkan fitnah pada dirinya. Maka daripada itu kita berhati-hati dengan mata kita supaya mata yang Allah berikan ini hujung-hujung berfungsi dengan daripada kehendaknya Allah Taala. Mudah-mudahan dengan mata itu nantinya mendapatkan suatu keridhaan daripada Allah Taala dan membawakan suatu kebaikan bagi kita baik di dunia atau lebih lagi di akhirat. Mungkin ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.